bacakan ada enggak? Salah satu bagiannya untuk kita. Yang poin pertama disebutkan oleh Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang tersebut di dalam hadis dan yang udah masyhur, banyak dibicarakan oleh siapapun, baik ulama maupun orang-orang soleh maupun kita sendiri tahu. Itu yang disebut imam adil cuman hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab waktu musim paceklik, musim rakyatnya kelaparan, itu tanda beliau itu mengangon unta-untanya, baik itu milik pribadi maupun milik pemerintah, agar supaya terpelihara, supaya keambil susunya untuk rakyat. Malah dia turbah itu sangat masyhur. Di satu malam dia menyelusup ke kampung tanpa diketahui oleh bawahan dan para penggawaannya termasuk rakyatnya. Dia menemukan satu rumah, di dalamnya itu anaknya terus-terusan menangis, merintih. Memang rintihan itu ada dua orang. Satu orang merintih itu karena kelaparan, satu lagi orang merintih itu karena kekenyangan. Nah, kalau merintih yang kelaparan itu orang besar, orang kecil. Orang kecil. Dia pasti dalam hatinya, gua besok makan apa? Itu ya. Kalau orang kecil. Kalau orang besar, dia juga merintih kekenyangan. Cuma nanti beda hasilnya. Walaupun dia merintih kekenyangan, sama enggak ucapannya dengan orang kecil? Tidak. Kalau orang kecil nyebut besok makan apa, kalau orang besar besok makan siapa? Makan siapa yang gua buat lagi? Itu ya. Itu yaumul hasyar. Menurut keterangan itu kita nunggu di mana tidak ada pertolongan, hanya 7 orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Masa waktunya sebentar, cuman hanya 50.000 tahun. Berapa? Ada orang di dunia yang hidupnya 50.000 tahun? Nabi Adam aja sampai sekarang belum ada 50.000 tahun ya. Belum ada. Dari manusia pertama, yang manusia istilahnya jadi penghuni bumi, jadi penghuni planet bumi ini, itu belum ada 50.000 tahun. Dari manusia pertama loh sampai sekarang. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris sekian 1000 tahun, dari Nabi Idris ke Nabi Nuh sekian 1000 tahun, dari Nabi Nuh ke Nabi Hud sekian ratus tahun, dari Nabi Hud ke Nabi Soleh itu hampir berbarengan. Tapi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu 2000 tahun lagi. Ke Nabi Ibrahim. Apalagi dari Nabi Ibrahim ke sini itu belum ada. 50.000 tahun. Nah kita
saking keselnya itu 50.000 tahun di yaumal hasyarat di alam masyar itu, satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan coba yuk. 50.000 kali 1000. Ini bakal kealaman semua. Siapa aja. Cuman dari 7 orang itu yang mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, wasyabut nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang terdidik sampai tahu dia bertauhid dan tahu beribadah kepada Allah karena dia terpelajar, karena dia intelektual, dipakai kebaikan ilmunya. Itu yang kedua, anak muda. Apa di sini kita anak muda? Sulit. Anak muda yang disebut nasya'a fi ibadatillah. Kayak belang sekolot, cangkolot kabur pai. Itu. Sebab umur mengacak. Lain kos naon, lain kos wudu. Lamun wudu mah tartib. Setelah kita membasuh kedua tangan, telapak tangan, baru kita memulai wudhu itu, membasuh muka, terus membasuh tangan, terus mengusap kepala, terus apa? Membasuh kaki. Itu tertib. Kalau mati umur tertib enggak? Enggak. Kalau tertib enak. Waduh, masih ada yang tuaan dari gua nih. Jadi enggak gua dulu kan gitu. Ya. Kalau memang itu mati tertib. Ada orang baru borosok 5 menit atau baru 1 menit di dunia udah apa? Udah mati. Ya. Ada yang sampai bosan hidup ya. Udah setahun lebih, nggak mati-mati. Cucunya mah udah mati. Itu. Ini nggak tertib. Makanya di dalam sektor apa saja kita harus melepaskan keindahan dan harus melepaskan yang terakhir. Kita berani nggak dengan keluarga, dengan istri atau anak, kita berpesraan seolah-olah kita yang terakhir, berani nggak? Supaya mesranya hakiki gitu. Nggak berani ya? Disebutnya kalau orang kita pangalitan, betul. Ya, gak ada yang kata. Itu ya merasa. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, selalu ingat masjid. Di mana-mana dia ingat masjid. Artinya ingat ibadah. Kalau kita begitu apa sebaliknya? Sebaliknya di mana-mana kita nggak ingat masjid, pas lagi di masjid mah ingat kemana? Siapa yang sholat di masjid nggak ingat kemana-mana yuk? Justru lagi di mana-mana mah kita nggak pernah ingat masjid. Pas lagi di dalam masjid ingat, masih mending ya di masjid ingat kemana-mana daripada di mana-mana nggak ingat mas. Udah gitu aja. Ya. Itu pada jamaah hadirin rahimahullah. Ya mudah-mudahan kita asy-syafi'i mendapatkan syafaat dari pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun sifatnya kita sepekan atau seminggu sekali
bareng-bareng membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan menjadikan buah dengan kita, buah kerja kita yang disebut amilus sholihat. Itu. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Di sini pengarang kitab akan menjelaskan tentang qasri sholat, meringkas sholat, wa jam'iha, dan mengumpulkan sholat. Apa sih arti meringkas sholat? Dan apa arti mengumpulkan sholat? Dikumpul-kumpul memang sholat bisa. Terus diringkas-ringkas memang sholat bisa. Bisa. Buktinya ini ada. Mau diterangi oleh pengarang ini kitab. Jadi yang namanya qasar, meringkas rokaat, yang tadinya 4 dibikin 2. Yang disebut jamak mengumpulkan waktunya sholat. Karena kita waktu sholat itu ada 5. Yang 2, yang 4, 2 dan 4 itu bisa disandingkan, bisa dikumpulkan, itu namanya jamak. Cuman hanya 1 yang dia tidak bisa dikutak-katik satu waktu. Yang 4 waktu itu bisa dibikin 2. Jadi 5 waktu jadi 3 waktu. Bukan berarti 5 waktu jadi 3 waktu. Cuman yang 2 waktu bisa disandingkan dengan 2 waktu itu, baik awal maupun akhir. Maka disebut ada takdim, ada takhir. Artinya takdim mendahulukan, artinya takhir membelakangkan, mengakhirkan. Itu namanya takdim dan takhir. Itu jamak. Terpisah antara qasar dengan jamak. Cuman dari terpisahnya itu bisa disatukan dalam prakteknya. Sebab kita mau ngambil istilahnya salah satu aja, silahkan. Kita mau ngambil qasar aja, nggak ngambil waktunya jamak. Kita mau ngambil jamak doang, nggak ngambil qasar, itu silahkan. Hanya diambil satu persatu. Atau mau diambil dua-duanya, itu utama. Wa idza darabtum fil ardi fasalaisa alaikum junahun an taqsuru. Dai darabtum tu ai safartu. Di mana kita punya lelakon, punya perjalanan, atau yang disebut musafir, punya kelakuan, punya kelakuan, itu bisa di qasar dan bisa di jamak. Hukumnya seperti apa? Wa yajuzulil musafiri, boleh bagi orang yang sedang musafir, yang sedang melakukan lapah atau sedang bepergian, ail mutalabisi bisafari, sedang menjalankan dalam perjalanan, qasrus sholati rubaiyati, meringkas rokaat sholat yang bangsa. Waktu sholat yang bangsa 4 ada berapa waktu? 3 waktu. Zohor, asar, sama isya. Nah, yang 4 rakaat ini, yang bangsa rubaiyah ini, itu bisa kita diringkas, bisa diperkecil rakaatnya jadi
jadi 2 rakaat. La ghairiha, tidak bisa itu selain itu, selain bangsa rubaiyah seperti sulasiyah, sunahiyah, min sunahiyatin wa sulasiyatin. Rakaat yang bangsa 2 itu salat apa? Subuh. Wa sulasiyatin, rakaat yang 3 itu salat apa? Maghrib. Itu tidak bisa. Yang bisa dikosor itu hanya yang bangsa 4 rakaat. Wa jawazul qasir sholatir rubaiyah, kebolehannya kita meringkas rakaat salat yang bangsa 4 bi khamsi syarah, itu harus ada syarat 5. Kalau kurang aja 1 dari yang 5, apalagi 2 kurangnya, itu tidak jadi kosornya. Jadi yang namanya sholat boleh kosor itu syaratnya harus ada 5. Al-awalu, nomor yang utama, yang pertama, an ayyakuna safaruhu aisasu bi ghairi maksiatin. Nomor yang pertama, bolehnya seseorang di dalam melakoni perjalanan atau sedang istilahnya apalah, jalan jauh, jarak jauh, seseorang itu bi ghairi maksiatin, bukan untuk durhaka, bukan untuk maksiat. Sebab orang di dunia ini cuma apa? Cuma 4 putarannya. Ya. Walaupun itu kejadian waktunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang disebut dipupuk dalam doa, dalam taat. Ada orang yang sedang dipupuk dalam maksiat. Itu ya. Ada orang istilahnya sedang dibubuk dalam apa? Dalam nikmat. Ada orang yang sedang dibubuk dalam musibah. Taat dengan maksiat, nikmat dengan itu yang pertama. Wa huwa syamilun lil wajibi ka qadaidaini lil mandubi. Ada yang sifatnya itu perjalanan itu yang bukan maksiat, ada hal yang wajib, ada juga hal yang sunnah, ada juga hal yang mubah. Allah membikin hukum berapa? Membikin undang-undang hukum Allah berapa kepada kita? 4. Ya. 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 haram. Ada di tengah-tengah itu dia bisa masuk kepada salah satu yang 4, itu yang disebut mubah. Makan wajib apa sunnah? Makan wajib apa sunnah? Apa makruh, apa haram, apa mubah? Tadi wajib, ini mubah, masih. Ya banyak. Namun batur lumpat, ilu lumpat denya. Batur cicing, ilu cicing. Ya. Ting batingnya. Mubah. Makan minum itu mubah. Tapi si mubah ini kalau makannya menjadikan kekuatan, dan kekuatan itu untuk ibadah itu wajib, maka si mubah itu jadi wajib.
Terus kita makan supaya berkekuatan, tadinya mubah. Cuman kita mau main kartu, mau judi. Kira-kira judi wajib apa haram? Nah berarti makan dan minumnya itu labil, makanya tergantung siapa yang dia ekorin, siapa yang dia ikuti. Itu bahasa mubah. Ya. Yang wajib berat enggak? Berat, karena berat itu walaupun kedatang ke sini enteng, karena pahalanya gede seperti berat kita mau datang. Betul. Begitupun sebaliknya. Ada nggak kartu yang 1 kilo beratnya? Nggak ada. Enteng yang nama kartu. Terbuat juga dari kertas kardus ya. Tapi kenapa itu kalau kita main kartu, naruhnya aja sampai dibanting? Gitu kan? Padahal itu taruh aja biasa. Saking apa? Menunjukkan saking juga dosanya berat. Kartunya mah enteng. Dan dilihatin begini biasa kelihatan. Tapi kita melihatnya sampai isinya ngeker begini. Miring-miring, bener. Kayak dipirit, bener gitu ya. Atau biasa aja sih. Iya, bukan action, itu saking dosanya gede. Sampai dia gini. Ya. Jangan kelihatan orang lain. Tuh, lain masa iya pengalaman KB. Ya. Jadi mengkosor salat yang pertama ya, orang yang di dalam menempuh perjalanan, satu, ada hal yang wajib. Apa yang wajib? Dia istilahnya perjalanan jauh itu karena dia punya hutang. Dia mau membayar hutang, sedangkan membayar hutang itu wajib. Maka dia di perjalanan sedang perjalanan itu perjalanan wajib. Ada lagi yang disebut perjalanan sunnah, seperti silaturahim, menyambung kekeluargaan, menyambung pertemanan, udah lama nggak ketemu. Nah itu sunnah, maka si perjalanan itu sunnah. Nah seperti walil mubahi, boleh-boleh saja kasafari tijarotin, seperti kita berjalan atau kita dalam perjalanan untuk tijaro, untuk usaha,